Oke teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan membuat video dengan judul bagaimana cara supaya konsumen yang mengejar-ngejar kita, bukan kita yang mengejar-ngejar konsumen ya. Tentunya video ini sangat bermanfaat untuk para penjual, untuk para sales ya. Nah, jadi ada beberapa tips yang saya praktekkan ya teman-teman. Dan sampai saat ini juga masih saya gunakan cara-cara yang akan saya share di video ini. Jadi bagi teman-teman sales semuanya ya, bagi teman-teman penjual semuanya, wajib banget untuk menonton video ini sampai selesai. Dan cara ini juga bisa dipraktekkan di penjualan online kalian. Yang pertama ya, saat kalian datang ke toko, kalian harus melakukan 5 langkah penjualan ya. Untuk 5 langkah penjualan sudah saya upload videonya ya. Nanti akan saya taruh linknya di kolom komentar di bawah video ini. Nah, terus kita masuk ke tips berikutnya nih. Yang pertama adalah saat kita berjualan produk, jangan memelas dan jangan memaksa ya. Terkadang gini teman-teman, orang itu kalau misalnya sales baru ya, biasanya itu menggunakan 2 trik. Yang pertama, trik memelas kepada calon pembeli atau kepada toko. Bu, ini saya muter dari tadi belum laku, Bu. Mbok tolonglah Bu, seperti itu. Itu justru apa ya? Kalau menurut saya itu justru mengkerdilkan diri kita sendiri ya. Jadi jangan gunakan cara seperti itu ya teman-teman ya. Masih banyak cara yang bisa kalian gunakan ya. Dan yang kedua juga jangan memaksa ya. Kalau kita sudah melakukan 5 langkah penjualan ya, udah presentasi produk dengan baik, dengan sejelas-jelasnya ya, tapi ternyata pembeli tetap gak mau, kita paksa-paksa kayak gimana juga nggak akan terjadi closing, nggak akan beli teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah kita follow up di kunjungan berikutnya ya. Itu yang harus dicatat ya. Jangan memelas, jangan memaksa, tapi ya jadilah solusi untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh toko. Maksudnya apa? Seperti ini teman-teman. Misalnya kalian membawa produk kopi misalnya ya, dan harga kopi kalian itu lebih murah daripada harga kopi dari brand-brand lainnya ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan value tersebut ya, atau memanfaatkan nilai jual dari produk kopi kalian, yaitu harganya murah. Bu, ini di sini banyak anak-anak ngopi ya Bu. Kalau misalnya sore, Bu, di sini banyak nggak peminat kopi? Bu, ini kopinya yang paling laku apa Bu? Bu, ini saya punya produk kopi ya. Ini harganya segini Bu, harganya lebih murah Bu dibandingkan kopi-kopi yang ada di warungnya Ibu. Ibunya mau beli atau enggak Bu? Kalau misalnya ibunya mau nyoba ya, bisa coba 1 renteng atau 2 renteng dulu Bu ya. Nanti saya kunjungan ke sini 1 minggu sekali. Seperti itu misalnya ya teman-teman. Nah, terus dengan cara tersebut maka kita akan menjadi solusi ya. Wah, ini kalau misalnya saya membeli produk kopi dari Mas ini misalnya, harganya lebih murah, otomatis harga saya jual dengan harga yang sama, saya mendapatkan untung yang lebih banyak ya. Contohnya seperti itu ya. Jadi kesimpulannya seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan pernyataan saya, kalau kalian sedang melakukan penjualan, kalian seorang sales, jangan terkesan memaksa, jangan terkesan mengemis, tapi jadilah solusi ya. Jadilah solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh pemilik toko. Seperti itu. Nah, terus berikutnya, tips berikutnya, kalau misalnya kalian itu ingin dikejar-kejar sama konsumen ya, adalah dengan cara memberikan hadiah. Bu, ini untuk pembelian pertama. Bu, ini untuk pembelian dengan minimal pembelian 1 renteng atau 2 renteng minimal pembelian, itu ada bonusnya Bu. Bonusnya macam-macam ya teman-teman. Kalian bisa misalnya nih kalian kerja di distributor, biasanya itu kalian akan dibekali dengan yang namanya MMT atau materi promosi. Tapi kalau kalian seorang sales freelance, kalian bisa membeli produk seperti gelas atau piring-piring murah ya teman-teman. Untuk apa? Ya untuk menarik pembeli teman-teman. Untuk menarik pembeli. Nah, terus gini teman-teman. Pembeli biasanya itu akan sedikit tertarik kalau misalnya ada hadiahnya. Bu, ini kalau misalnya beli 1 renteng dapat 1 gelas. Kalau 5 renteng dapat 5 gelas Bu. Lumayan Bu, gelasnya bisa dipakai lagi. Ini khusus untuk pembelian pertama Bu. Dan buat
konsumen takut kehilangan dengan hadiah dan promo yang kalian tawarkan. Misalnya ini tapi hanya berlaku untuk hari ini, Bu. Kami cuma ngabisin stok sampling ini aja, Bu. Kalau besok untuk pembelian produk sudah tidak mendapatkan hadiahnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman. Kita kasih hadiah dan kita kasih batasan ya. Kita buat konsumen itu takut kehilangan promo tersebut. Seperti itu teman-teman ya. Tips-tips saat kita itu ingin menjual sebuah produk ya. Dengan cara tersebut ya teman-teman, kita akan dikejar-kejar oleh konsumen ya. Dan gini teman-teman, kalau misalnya kalian sudah berhasil closing ya, kalian lakukan pendekatan toko ya. Bagaimana cara melakukan pendekatan toko? Ada beberapa cara ya teman-teman. Yang pertama, saat kalian datang ke toko ya, jangan hanya sekedar berjualan. Bu, mau nambah nggak kopinya? Rokoknya mau nambah nggak, Bu? Jangan seperti itu. Tapi kita harus ya ice breaking ya, pencairan suasana atau basa-basi. Jadi ya kita ngobrol dulu, ngalor ngidul ya istilahnya ya. Gimana, Bu? Ini harga berasnya habis pemilu naik, Bu. Di sini harganya berapa? Ya. Kenapa harus seperti itu? Supaya terjadi pendekatan psikologi ya. Orang itu kalau udah dekat ya, kita mau jualan produk apa juga dibeli teman-teman. Nah, terus yang kedua bisa melakukan pendekatan secara online. Misalnya seperti ini. Bu, ini kalau misalnya nanti produknya habis, saya 1 minggu, kan saya kunjungan 1 minggu nih sekali ke sini. Nah, kalau produknya 3 hari udah habis, ibu WhatsApp saya aja atau bapaknya WhatsApp saya aja, nanti barang langsung saya antar hari itu juga. Seperti itu ya. Dengan pelayanan yang seperti itu ya, saya yakin mereka akan menjadi yang namanya OA atau outlet aktif ya. Dan sales itu kalau misalnya udah punya banyak outlet aktif, itu nyari uang gampang teman-teman ya, gampang ya. Mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar mengenai materi yang berkaitan dengan video yang saya bahas. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. See you next time. Sampai berjumpa di video selanjutnya.